Senang-senang IPO saham part 2. Kita akan lihat daftar perusahaan yang melakukan IPO. Perkenalkan, saya Randy dari Aku Frugal. Sekitar 9 tahun saya bekerja di industri keuangan. Di sini saya akan membahas tentang gaya hidup frugal dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Disclaimer, tujuan dari konten ini untuk edukasi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Dan perlu diingat, investasi selalu memiliki resiko dan selalu ada potensi terjadi kerugian pada nilai investasi. Sebelum lanjut ke part ini, jangan lupa untuk nonton dulu ya part satunya untuk yang IPO saham. Jadi untuk daftar perusahaan, itu bisa dilihat di aplikasi Stockbit yang saya pakai. Di sini ketika login itu akan muncul daftar perusahaan yang akan melakukan IPO. Ya, bisa diklik aja di bagian untuk lihat semua. Di sini akan muncul daftar perusahaan yang melakukan IPO dan kita bisa melakukan pemesanannya. Tapi sebelum kita memesan, kita harus tahu dulu ya, perusahaannya itu perusahaan apa. Untuk saham yang syariah, akan muncul taggingnya syariah. Sebagai contoh, saya akan pakai saham CBDK. Jadi bisa langsung diklik aja saham CBDK. Pada halaman ini akan muncul nama PT-nya ya. Di sini PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Dan juga jadwal-jadwal dari IPO-nya. Ini bisa dilihat sini. Termasuk harganya juga ya. Ada range dari 3.000 sampai 4.060. Tapi ini nanti saya jelasin. Untuk mempelajari perusahaan yang IPO, saya biasanya pertama kali akan ngelihat dulu ya, sektor, subsektor, termasuk bidang usahanya. Apakah sesuai dengan preferensi saya atau enggak? Dan apakah saya tahu industri perusahaan ini atau enggak? Kalau misalkan sesuai, saya bisa lanjut investasi, tapi kalau enggak, lebih baik di-skip aja. Selanjutnya yang saya lihat itu adalah dari jumlah sahamnya. Berapa lot dan juga persentase total saham yang dilepas kepada publik. Karena ini akan bergantung juga terhadap supply and demand saat pemesanan IPO. Termasuk pada saat nanti penjualan di pasar perdana. Setelah tahu ada di bidang apa dan sektor apa, selanjutnya baru membaca tentang perusahaannya. Bisa dibaca di sini ya. Selanjutnya sampai di part yang paling penting, yaitu membaca prospektus. Di sini ya. Nah, untuk mengenal suatu perusahaan, penting banget kalian membaca dulu prospektusnya. Saran saya, baca dulu dari ringkasan prospektus. Kalau kalian pengen lebih detail, langsung lanjut ke baca bagian prospektus. Karena ketika kita membaca prospektus, kita bisa lihat ya siapa pemegang sahamnya, laporan keuangan, laba ruginya seperti apa, termasuk data keuangan lainnya, tentang perusahaan, rencana penggunaan dana, termasuk faktor risiko. Prospektus menjadi hal yang paling penting untuk menentukan kenapa saya memesan IPO saham ini, dan juga menentukan berapa banyak lot yang dipesan, dan berapa lama saya akan memegang saham ini. Setelah membaca prospektus, itu jadi bahan pertimbangan kalian apakah kalian akan melanjutkan pemesanan saham ini atau kalian nggak akan ikutan IPO sama sekali. Dan juga jadi pertimbangan apakah angka nominal segini untuk harganya itu worth it atau enggak. Kalau kalian pengen tahu bagian apa aja di prospektus yang penting untuk dibaca, komen di bawah ya. Nanti saya akan coba bikinin videonya. Sebagai contoh lainnya, saya akan pakai perusahaan Ratu ya. PT Raharja Energi Cepu Tbk. Seperti yang saya jelasin tadi, untuk mengenal perusahaan selalu lihat sektor dan subsektornya dulu. Dan sektor ini kebetulan sesuai dengan preferensi saya. Setelah itu dilihat lagi ya, persentase total sahamnya itu 20% yang dilepas ke publik. Dari jumlah saham yang ditawarkan itu adalah 5.430 sekian lot. Kalau kalian tertarik, baru baca tentang perusahaannya. Selain itu, jangan lupa untuk melihat timeline pemesanannya. Kita bisa melakukan pemesanan itu di bagian penawaran awal dan penawaran umum. Kalau udah kenal tentang perusahaannya, selanjutnya kita bisa melakukan pemesanan saham. Dan saya akan jelaskan di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen dan jangan lupa like dan bookmark supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya.